Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Marantika sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Dan yang beranggotakan 1. Cindy Milantika Azahra, 2. Della Rianti Teresa Harefa, 3. Delita Setia Cahyanti, 4. Deza Ayu Safitri, 5. Dinda Amelia Putri, 6. Dinda Marantika. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Cindy Milantika Azahra. Hak asasi manusia di Indonesia dan dunia. Sejarah HAM di Indonesia. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1911, Indis Pestegis 1912, Partai Komunis Indonesia 1920, Perhimpunan Indonesia 1925, dan Partai Nasional Indonesia 1927. Sejarah HAM di Indonesia pada tanggal 10 Desember setiap tahun diperingati oleh setiap umat manusia di seluruh dunia dengan harapan semoga penegakan HAM di tahun mendatang lebih baik dari tahun sebelumnya, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM baik nasional maupun internasional, baik ringan maupun berat, belum tertangani secara maksimal. B. Pengertian HAM secara umum. HAM merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. HAM yang dirujuk sekarang merupakan seperangkat hak yang dikembangkan PBB sejak awal berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak dapat berkelit untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya. Dalam teori perjanjian bernegara, terdapat factum unions dan factum subjections. Factum unions merupakan suatu perjanjian antar individu guna membentuk negara, sedangkan factum subjections merupakan suatu perjanjian antara individu serta negara yang dibentuk. Ketiga paham ini berpendapat demikian. Namun pada dasarnya, teori perjanjian tersebut mengamanahkan adanya suatu perlindungan hak asasi warga negara yang wajib dijamin oleh penguasa, dan bentuk jaminan tersebut haruslah tertuang dalam konstitusi. Pengertian HAM menurut para ahli. 1. Menurut Kevin Boyle dan David, HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan serta kapasitas manusia. 2. Menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki seseorang sejak awal dilahirkan ke dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan jenis kelamin, ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. 3. Menurut Omar Seno Aji, HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun. D. Macam-macam HAM atau hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM tidak bisa dapat dicabut. Artinya, HAM tidak bisa dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, hak tidak bisa dibagi, karena semua orang berhak mendapatkan haknya. Yang ketiga adalah hakiki, bahwa semua orang punya haknya sejak lahir atau sejak dia dilahirkan. Yang keempat, bersifat universal, karena hak asasi manusia tidak memandang fisik, status maupun gender, karena sifatnya yang mendasar. Yang terakhir, yang kelima adalah HAM tidak dapat diberikan, dibeli, atau diwarisi, karena HAM itu bersifat otomatis dari diri kita sendiri sejak kita dilahirkan. Pembunuhan massal atau genosida. Genosida adalah
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok orang, bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama. Yang kedua ada pembunuhan sewenang-wenangan atau di luar putusan pengadilan. 3. Penyiksaan. 4. Penghilangan orang secara paksa. Yang kelima, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus pelanggaran HAM biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. G. Langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia antara lain 1. Mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. 2. Membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. 3. Meningkatkan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. 4. Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. 5. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. 6. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. 7. Membentuk pusat kajian HAM. 8. Meningkatkan peran aktif media massa. Kesimpulan, HAM merupakan hak paling individu dan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, dan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, yang dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta martabat manusia. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. B. Saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu juga, kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.